Pasornya ini bermata. Baik. Sebelum kita lanjut, tadi ada yang kita di review lagi Dalroh dan Wawu. Sebetulnya tadi kalau mengulangi penjelasannya bisa, tapi tulisannya hasilnya berbeda, betul ya? Kalau penjelasannya ini satu turun, kemudian dua, sudah penjelasannya itu. Satu kemudian dua, terus huruf roh tadi satu, terus dua, terus tiga, terus huruf waw satu, dua, tiga, lalu terus empat, lima. Itu Pak, kenapa kok nggak sama besarnya antara dal dan roh? Dal itu kan di atas garis, ini garis utamanya ya. Ini garis utama, huruf dal ini di atasnya garis, sedangkan roh itu setengah di atas, setengah di bawah, sama waw juga di bawah garis. Awalnya itu Pak, awalnya itu kok di atas ini. Kalau disambung kan jadi di bawah ya. Sudah ya? Kita agak cepat saja supaya Saya amati di sini ada tulisan yang terbuang. ketika roh berada di tengah memang ini hanya tinggal sepotong saja. Ya, aslinya memang tinggal sepotong. Kalau dia sendirian, dia lebih panjang. Ya, memang ketika tersambung dia terpotong dan lamnya ini lam dan roh. Lamnya bukan lam bentuk asli, bukan yang begini, tapi hanya ke samping begitu saja. Tapi kita nggak belajar, tambah pusing nanti, ini nggak usah. Kita lanjut dulu ya. Huruf ya. Boleh panjenengan perhatikan langkah pertama itu huruf dal, tapi kita balik aja. Huruf dal dari ke sini, huruf ya ke sana. Ya, tapi ada kepalanya sedikit. Ada kepalanya sedikit dan samping. Oke, boleh dipraktekkan langsung samping melengkung ya. Ya, ada kepalanya sedikit. Saya merekam ya. Sudah? Kemudian yang kedua, ini semuanya melengkung. Dari sini melengkung, dari sini melengkung juga, melengkung ini, sampai lurus atau kurang dari itu sedikit. Oke, ini tidak usah terlalu turun. Ya, tidak usah terlalu turun. Sudah? Kalau terlalu turun jelek. Misalnya begini terus ini turun. Ini terlalu turun. Jadi tidak usah terlalu turun. Sudah ya? Selanjutnya dari sini tadi ditarik lurus. Ke sini lurus saja biar gampang. Ini lurus. Sudah ya? Kemudian habis melewati ini baru melengkung. Ya. Sabun? Nah. Jadi apa yang menyebabkan misalnya kalau kita nulis huruf ya kok mirip S? Ya. Ini mirip nulis huruf ya-nya kok mirip huruf S?
Karena ininya berarti terlalu lebar. Jadi kalau huruf S kan begini, ini kan lebar. Kalau sama-sama lebar, jadi seperti huruf S. Kalau huruf Ya, di sini kita taruh di sini kita taruh satu lingkaran, maka di atas bisa kita taruh dua lingkaran. Ya, kepalanya lebih lebar. Kalau yang di bawah cukup satu lingkaran, di atasnya bisa dua lingkaran. Itu yang membedakan huruf Ya dengan S. Oke, jadi setelah sampai gerakan ini tadi turun, ini jangan langsung melengkung. Kalau langsung melengkung, jelek, ini jadi lebar. Ya, maka tadi ini ke samping, ditarik ke samping dulu sehingga tidak melebar. Oke, boleh silakan dipraktekkan sambil tulis sampingnya ada rawa, dawa, bisa dipraktekkan. Dikembalikan. Nah, ekornya Bapak Ibu tidak perlu naik sangat. Ini sebetulnya ke atasnya sangat sedikit. Ditulis lurus saja juga boleh. Jadi kurang tepat kalau kita menulis H ini kembali ke atas, ini salah. Jadi dibiarkan landai saja ke samping. Oke, dibiarkan mengalir saja. Oke, silakan dicoba. Ya. Sudah dicoba Bapak Ibu? Ada yang merasa haknya terlalu gendut? Ada yang terlalu kurus? Banyak. Oke. Apa yang jadi ukuran? Karena begini Bapak Ibu, rahasianya supaya terlihat seimbang, perut ini sejajar lurus dengan kepala. Mohon maaf, saya tidak menyinggung siapa-siapa. Saya menjelaskan ini kok ke arah yang lain. Nah, jadi kalau kepalanya sekian tapi perutnya sekian, nah kita merasa tidak seimbang. Atau kepalanya sekian, perutnya sekian, kurus. Nah, jadi ukurannya kepala lurus dengan badannya, dengan perutnya. Oke. Nah, itu rahasianya. Langsing lah dia, Pak. Iya, sedang-sedang saja. Ya, boleh dicoba. Di kertas panjangan kan ada garis yang vertikal untuk membantu. Ada garis vertikal untuk membantu kepala dan perutnya supaya sejajar, lurus. Ternyata banyak ya rahasia-rahasia. Mau terakhir. Ya ada ya. Kan ini gampang. Akhir Langsung dulu sih. iya. Jadi pelajaran hot Biasanya kan ternyata tidak untuk terakhir warna apa? tidak hanya untuk anak TK, anak SD. Pelajaran hot ternyata bisa untuk kalangan remaja dan dewasa. Semakin tua, semakin fokus. Oh iya. Aduh.
Nonton dapur. Iya. Oke, haknya sudah gitu. Sekarang huruf ain. Saya tulis besar saja. Huruf ain Bapak Ibu. Kita tidak mulai dari sini. Kita tidak mulai dari sini. Kita mulai dari belakang ke depan. Kita mulai dari belakang ke depan. Melengkung ke atas. Oke, di garisnya. Kita mulai dari belakang ke depan. Yang besar tuh Ustaz ya. Itu ukuran yang besar itu. Ini ukuran yang kecil garis-garisnya. Iya, iya Bu, iya. Garis kedua ini ya. Sudah dicoba? Langkah kedua, barulah kita tarik dari sini. Kelihatan Bu? Saya kesulitan tulis kayak gini. Dari sini ditarik ke bawah. Nah, sehingga dia mempunyai sudut di sini. Nah, jadi kita tidak menulis bulat begini, tapi dia punya sudut. Sudah? Iya, dari belakang ke depan, terus dari sini, sehingga ada sudutnya. Sudah? Oke, ngiri kita. Kemudian kita mulai nulis perutnya ini kan. Itu lebih maju sedikit dari kepala ini tadi. Ya, lebih maju sedikit dari kepala. Nah, dari sini digeser. Nah, di sini juga lurus dengan perutnya. Lurus. Makanya kalau kita tulis seperti ini, nah ini gendut, ya harus ditulis sejajar. Ya, silahkan dicoba. Boleh sambil ditulis apa itu durjun warohun, boleh ditulis.
Ono sing ngomong koyo pakai tulisan yang kecil ya, ukuran kecil. Alif di ukuran kecil berarti hanya 3 baris. 3 baris. Oke, alifnya 3 baris, miring, tidak tegak lurus, miring. Tapi jangan terlalu miring juga ya, miring sedikit saja. Miring sedikit saja. Adapun selain huruf alif, huruf-huruf di awal itu mufrad, dia punya kepala. Nah, kita perhatikan kaf, lam, to, ada kepalanya, ya kan? Nah, jadi kita tulis kepala dulu untuk huruf kaf. Kepalanya sedikit saja, melengkung sedikit saja. Kemudian sama seperti alif, turun. Kemudian huruf kaf itu langsung saja ditarik ke samping. Jadi ini kaku. Huruf kaf mufrad ini kaku, bukan. Nah, ini salah. Salah. Huruf kaf mufrad kaku. Nanti yang lentur ketika dia berada di belakang. Huruf kaf di belakang nanti begini. Ya. Tapi kalau huruf kaf di depan dia kaku saja. Oke? Langsung dipraktekkan. Oke, monggo langsung sambil ditirukan langsung. Oke, terus kepalanya ya. Kepalanya kaf begini. 1, 2, 3. Sudah begitu saja. 1, 2, 3. Beda dengan hamzah. Hamzah yang ada di atasnya alif. 1, 2, 3. Ini kaf, ini hamzah. Tidak sama. Jangan disamakan. Oke, jadi yang ada di huruf kaf kayak apa? Z kebalik atau kayak S atau apa? Beda dengan hamzah. Iya. Iya betul. Iya betul. Sudah huruf kaf ya. Nah, kemudian huruf lam. Huruf lam ini karena dia perutnya itu dari huruf nun, dia di bawah garis. Tadi kalau alif di atas garis, kaf di atas garis, lam turun sampai ke bawah garis. Ya, perutnya di bawah garis. Oke, silakan boleh langsung dipraktekkan. Alif, kaf, lam. Sudah ya? Wah, semakin lama nulisnya semakin cepat ya. Tadi 1 huruf 5 menit. Sekarang semakin cepat sih. Sekarang huruf mim. 1 garis di atas, ini melengkung. Kemudian ini persis alif. Oke, saya ulang begini. Ini melengkung,
melengkung, melengkung sampai lebih sedikit. Terus ini persis alif. Melengkung, melengkung, persis alif. Mudah ya? Mudah Ustaz. Oh, mudah-mudah. Mudah Ustaz. Ini untuk membuktikan bahwa banyak huruf yang bentuknya sama. Sebetulnya huruf mim ini adalah huruf lam yang kebalik. Ini huruf lam ini. Nah, kita balik. Jadi ini huruf lam kalau kasih ini dibalik jadi huruf mim. Bentuknya sama. Oke. Kemudian setelah huruf mim disitu ada huruf tok. Tok tadi persis seperti shot. Ini ada ekornya sedikit ya, ada ekornya sedikit. Kemudian perutnya. Nah ini Bapak Ibu ada rahasianya lagi huruf tok. Banyak yang menulis huruf tok itu garis vertikalnya ada di pertemuan ini. Ditulis di sini kan? Nah banyak yang menulis di pertemuan ini kan. Padahal ini salah. Ditulisnya ketika masih di atas perutnya ini. Jadi ditulisnya di sini. Nah, masih menempel dengan perut. Ada bengkokannya sedikit. Nah, ada bengkoknya sedikit kemudian. Nah, oke, bisa diperhatikan di situ. Jadi garis vertikalnya tidak pada ujung pertemuannya ini, tapi agak maju lagi. Masih kena Agak maju perutnya. lagi. Itu rahasianya. Boleh dicoba. Agak lurus ke perutnya. Iya, nonton dulu. Oke, silakan dipraktekkan. Yang nonton dulu. Jangan sampai di pertemuan. Mungkin agak turun sedikit Pak slide-nya. Yang kecil kelihatan. Nah Bapak Ibu itu ada alif kaf lam yang besar, bawahnya ada alif kaf lam yang kecil. Ukuran yang kita pakai nanti yang kecil, yang untuk postes. Kalau yang ukurannya yang atas habis kertasnya, dan cukup. Ukuran standar di buku tulis nanti adalah yang kecil bawahnya. Jadi alifnya 3 baris, tolong diperhatikan itu ya. Alifnya 3 baris, kafnya, lamnya. Jadi ada ukuran yang besar, ada ukuran yang kecil. Yang besar sebetulnya ukurannya terserah panjenengan. Itu kan untuk memperjelas gerakan saja. Sebetulnya ukuran aslinya yang kecil. Belum ya? Sudah belum? Belum. Oke, kita tunggu yang belum. Ini bagus ini suami ini. Sama sama nak.
Oke, sudah ya? Oke. Khotib. Arah ini apa? Guru nih, muter-muter. Turun ke bawah. Siap. Nah, ini kan baik, kenapa tidak? Itu garai garai keras, garai raket. Oke, sudah. Uji nyali. Oke, Bapak Ibu, kita lihat tulisan yang ada di depan. Indah dipandang atau tidak? Ini karena sesuai dengan letak garis-garisnya. Nah, jadi saya ingin ada perubahan before dan after. Kan itu yang kita inginkan, ada before, ada after. Coba, tadi kita sudah belajar semua huruf mufrad habis. Dari alif, ba, ta, sa, jim, selesai. Oke, tuntas. Nah, misalnya before, sebelum kita tahu garis-garisnya, ukurannya, misalnya kita nulis 3 huruf saja, darun. Ini dal, alif, ro, darun. Dengan tidak mengetahui garisnya. Kemudian setelah kita pelajari, oh ternyata dal itu 1 baris, alif itu 3 baris, kemudian ro itu 1 baris di atas, 1 baris di bawah. Darun akan sangat berbeda, ya kan? Dari 3 huruf saja tulisan orang bisa kita nilai. Ini tulisan sebelum pelatihan, ini tulisan setelah Pelatihan. ya. Dari 3 huruf saja bisa kita nilai. Ya, apalagi nanti kita nulis doa panjang, orang bisa terlihat perbedaan sebelum pelatihan dan setelah pelatihan. Jadi intinya kita perhatikan mana huruf-huruf yang dia di atas garis, mana yang di bawah garis. Coba dari contoh itu, silakan jangan pilih, mau kita praktekkan yang mana? Al-Khatul Hasanu atau Manjada Wajada? Oke, Manjada Wajada. Semakin pendek semakin baik. Oke, mimnya belum. Kita praktekkan Manjada Wajada dengan penerapan garis-garis itu tadi. Sebelumnya huruf mim ya, belum kita pelajari ya. Kan banyak yang menulis mim dari bawah terus lingkaran begini. Nah, coba kita ubah mimnya dari bawah ke atas, turun, sambung. Jadi agak segitiga. Ya, coba ini kalau kita praktekkan, misalnya gini, ini mim, 1 baris, ya kan? Kemudian nun. Nun itu di bawah garis kan? Ini kita praktekkan. Kemudian jadda, ada huruf jim. Ini nanti kita bahas juga, ini belum kita pelajari. Man, jadda, kemudian wa, 1 garis di atas, 1 garis di bawah. Kemudian jim, boleh bentuk yang panjang. Kemudian dal. Nah, Bapak Ibu, ketika huruf-huruf ini mengikuti garisnya, akan kita lihat serasi. Maka di sini pentingnya kita mengikuti garis. Kemudian dalam khat nasxi itu harokat sangat mendukung keindahan huruf. Jadi kalau kita bisa bervariasi dalam harokat akan terlihat indah. Misal begini, wajada ini ada tempat yang kosong panjang, maka fathahnya bisa kita buat panjang. Jadi man, jad, da,
wa. Kemudian fathahnya ini bisa panjang, kemudian da. Akan terlihat indah. Nah, gitu ya. Nah, silakan dipraktekkan manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Mimnya 1, 2, 3. Kemudian disambungkan nun 1, 2. Nah, silakan disesuaikan dengan garis. Ya, garis itu untuk membantu kita mengukur supaya hurufnya serasi. Untuk menulis manjada wajada 1 menit ya. Turun. Hubbun, hamamun, hurriyatun. Ya, sajajun. Tidak perlu ditulis semua, Bapak. Ditulis 2 atau 3. Sudah ya? Nah, tolong jangan perhatikan di situ ada kata hubbun dan hamamun. Hamamun tidak saya kasih tasdid, kasih tasdid kamar mandi. Hamam itu kalau di situ artinya apa? Burung merpati kalau tidak ada tasdid di awal. Hamam. Kalau hammam kamar mandi. Ada beda hak di situ di kata hubbun dengan hamamun. Di kata hamamun dia lebih turun lagi, miringnya lebih ekstrim lagi. Terlihat betul? Ya. Hubbun dengan hamamun. Nah, jadi kalau huruf ha nyambung dengan huruf-huruf yang ke samping, ha, ba, ha, sin, itu tidak seberapa turun. Tapi kalau nyambung dengan huruf yang kemudian di bawahnya dia lebih turun lagi. Contoh, ha dengan mim, mimnya kita taruh di bawahnya. Kita sering jumpai di kata basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman. Kalau panjenengan bisa nulis ha dengan mim kan sangat bagus. Kita bisa nulis Ar-Rahman kan, terus pokoknya Ar-Rahman. Nah, ini tidak begitu. Jadi setelah ha begini, ini sampai tengah, ini ditarik ke depan, ini tidak perlu melengkung begini, lurus saja sampai sejajar. Kemudian mimnya kita letakkan bawah. Nah, 1, 2, 3. Baru bisa Ar-Rahman misal. Nah, ini akan lebih indah dibanding seperti ini. Jadi seperti itu. Oke. Oke, lanjut bawahnya. Nah, ini kita agak percepat supaya prosesnya waktunya agak panjang ya. Nah, bawahnya ini sin. Oke, sin insya Allah bentuknya tetap seperti itu ya. Sin bentuknya tetap seperti itu. Gerakan 1, 2, 3,
4. Sudah bentuknya seperti itu terus. Oke. Jadi saya sudah jelaskan belum? Yang gigi kedua ini lebih lebar dari gigi pertama. Ya, gigi yang kedua ini lebih panjang sedikit. Misalnya yang pertama ini 1, yang kedua ini 1,5. Ya, hanya lebih panjang sedikit saja. Kalau SIM-nya kita tulis seperti ini, kita akan kesulitan membaca karena sama seperti ba, ya gitu kan. SIM-nya juga kita tulis begini, ba, ya juga kita tulis begini, maka akan sulit. Nah, akan lebih sulit lagi kalau kita tulis SIM-nya 3 gitu. SIM. Gimana kalau kita nulis SIM? Kalau kita pakai yang begini, ini kan SIM. Loh, pusing bacanya. Oke, bacanya pusing. Bedakan dengan kalau kita menulis 1, 2, 3, 4. Geser lagi agak panjang. 1, 2, 3, 4. Geser lagi agak panjang. 1, 2, 3, 4. Terus ditutup dengan huruf U. Nah, akan sangat berbeda. Oke. Ini terlihat jelas sin. Kalau ini apa ini? Bak yang tak sin buahnya. Nah, ini tulisan sebelum pelatihan, ini tulisan setelah pelatihan. Nah, silakan panjenengan praktekkan. SIM. Ya, dengan hitungan tadi. 1, 2, 3, 4. Lagi 1, 2, 3, 4. Itu aja. Silakan Ibu, SIM. Sudah mirip Bapak Ibu SIM-nya? Ya. Ini miring lagi. Ini miring. Ya. Bentuknya miring. Ya. Oke, ke bawah. Oke, bawah. Stop. Oke, coba diperhatikan ada huruf stop. Bentuknya kan gitu-gitu saja nih kalau short shift. Nah, kita coba menulis short di depan, di tengah, di akhir. Short. Short di depan, short. Kemudian
di tengah shot, kemudian di akhir shot, sama semua. Cuma kalau huruf shot di depan atau di tengah dia punya ekor, sedangkan di akhir tidak. Ya, tapi punya perut. Jadi kalau shot di depan, di tengah dia punya ekor. Kenapa kok sebutan? Tapi kalau di akhir tidak usah karena sudah punya perut. Nah. Kalau pakai non begitu juga Pak di belakang. Sosona biasa. Sosna. Iya betul. Misalnya shot nun. Ya. Berarti kan ini shot dikasih gigi dulu untuk punyanya shot kan, baru nun. Nah, ini berarti shot nun. Silakan Pak. Sosona. Boleh itu. Ini Pak ya. Iya, shot yang di depan punya ekor, di tengah punya ekor, di akhir tidak punya. Karena dia sudah nyambung sama perut. Nah, ini nggak usah ekor. Oke. Sampun nggih, lanjut bawahnya. Disuruh shot apa itu tok. Tok juga sama, tidak ada bentuk yang beda. Langsung lanjut bawahnya. Ain. Nah ini ada ain di tengah yang belum kita bahas. Oke, huruf ain di tengah ya. Ini kalau di awal kan begini tadi. Oke. Kemudian di tengah ini naik, terus ini melengkung, terus ke samping. Oke. Di belakang sama. Di belakang sama, naik, melengkung, turun. Perutnya seimbang dengan kepala. Oke, jadi bentuk atasnya dia apa ini? Melengkung. Ya, bentuk atasnya melengkung. Jadi jangan terbalik. Ada yang menulis ain begini. Ya, ini salah. Kesini malah. Yang betul kesini. Ini melengkung, bukan masuk ke dalam. Oke. Oke, lanjut bawahnya. Kita agak cepat ya. Bawahnya ini ada fa. Nah ini juga menarik. Bedanya ain di tengah dengan fa di tengah. Fa di tengah tadi persis seperti huruf H yang kita tulis. Ini fa di tengah, ini naik sedikit. Jadi ini naik dulu, terus naik ke atas, turun ke bawah, geser, sehingga dia punya sudut. Di akhir juga sama, naik sedikit, geser ke atas, turun sedikit. Ya, kuku papa, kurang satu lagi, kuku papa. Kuku papa. Oh, kok ada kuku papa. Papa.
Oke, jadi sangat berbeda ain di tengah dengan fa di tengah. Sudah nih, turun bawahnya fa. Off. Nah, Bapak Ibu, ini bedanya. Kalau fa, ini kan kembali ke bentuk awal dari perutnya huruf ba. Sedangkan kalau off, ini kalau di tengah sama, kalau di akhir dia pakai perutnya huruf nun. Nah, berbeda ya dengan fa tadi. Ini off. Ini mengikuti huruf nun. Off. Oke, sudah ya, lanjut bawahnya qaf. Di situ ada kaf. Ya, kakiku. Kaf di awal kita mulai dari sini dulu, turun miring, baru kalau kita sambung ya atas. Terus boleh dari kanan ke kiri, boleh dari kiri ke kanan, terserah. Boleh kanan ke kiri, boleh kiri ke kanan. Mudahnya yang mana? Oke, kemudian kaf di akhir. Nanti saya pisah aja yang di awal. Kaf yang di akhir, nah ini baru kita mulai dari agak atas, jadi tidak dari bawah, agak atas supaya dia turun. Nah, oke. Kalau kaf di tengah, ya sama saja dengan kaf yang di awal tadi. Misalnya kita menulis maktabun, habis dari sini tarik ke atas, ini turun. Nah, ini masih menyisakan sudut. Maktabun. Oke. Kopi. Kopi. Terus di situ ada kaf yang panjang, itu agak sulit ya. Ya, jarang-jarang kita pakai. Kaf yang panjang itu melengkung semua, ini melengkung. Ini melengkung. Terus ini lurus. Ini tinggal diikuti garis atasnya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan tanggung. Kalau pendek sekalian, ini yang biasa kita tulis karena mudah, yang pendek. Yang panjang ini biasanya sulit. Jadi jangan tulis setengah-setengah. Kalau pendek, kalau panjang. Ada yang nulis begini. Ini dibilang pendek bukan, dibilang panjang bukan. Setengah-setengah. Jadi kalau yang panjang sulit,
yang pendek saja. Nim, nim ini termasuk yang banyak bentuknya. Silakan penjenengan perhatikan. Jadi nim bukan bulat ya. Coba ini kita bandingkan, misalnya yang sudah terbiasa nulis seperti ini, bulat, terus bulat, terus bulat. Nah, ini tulisan sebelum pelatihan. Jadi kalau sudah pelatihan begini, 1, 2, 3, geser. Ini agak naik, kemudian geser turun, lagi agak naik, geser turun. Jadi bentuknya tidak bulat tapi lebih ke segitiga. Bentuknya lebih ke segitiga. Mamamu, mama. Biar kita agak cepat, mungkin panjenengan tahu bentuknya. Ini nanti bisa latihan lagi di rumah atau di waktu lain waktu jam kosong. Agak turun lagi, Pak. Besok kan libur latihan. Wah, ada yang semangatnya luar biasa. Yang kalah nanti yang ada di suara yang kalah. Oh, lama alif tadi belum kita. Lama alif. Silakan diperhatikan. Ini kepala. Ini saya tulis besar ya. Ini turun lurus. Bukan seperti alif yang miring tadi. Kalau ini lurus saja. Sudah mau sampai bawah, baru ke kiri sedikit. Jadi yang turun lebih banyak dari yang ke samping. Terus di sini kepala, terus ditarik lurus, terus ditutup. Jadi ini lurus. Kalau melengkung malah jelek. Kalau melengkung salah. Yang melengkung adalah ketika dia di belakang, misalnya bilalun, bilal, ini sampai setengah, turun, baru setengahnya ke kiri. Terus ini melengkung, bilal. Gitu. Iya, nanti ada di postes ada lam alif nanti. Lanjut bawahnya. Nah ini sudah terakhir ini Bapak Ibu. Hak. Hak di awal tadi sudah. Nah, tinggal hak di tengah dengan hak di akhir. Hak di tengah ini yang biasanya agak sulit ya. Murid saya ada yang nulis kayak angka 8. Jadi hak di tengah dia nulis di tengah itu kayak 8. Gini. Nah, ini akan angka 8. Kalau huruf hak di tengah, ini dari hak di awal tadi kan begini. Di tengah, ini turun, kembali ke atas. Ini bentuknya mengarah ke sana. Kemudian ketika ke atas, gantian, bentuknya mengarah ke sana. Oke. Belum sampai bawah, sudah ditarik. Udah ya? Mudah-mudahan. Sampai atas, ini huruf hak di akhir.
ada yang sulit Pak, cuma hasilnya jelek. Oke. Saya ulangi lagi, di tengah tadi turun ke depan, turun kembali. Ini menengok ke sana. Kembali, turun, kembali. Nah, gitu ya. Alhamdulillah sudah selesai. Oke. Nanti bisa dilanjutkan latihannya di jam-jam kosong yang akan datang. Oke, setelah ini kita mulai post test Bapak Ibu. Ya, tolong dipersiapkan kertas yang masih ada ruangnya, kertas yang masih kosong atau yang masih cukup. Panjangan beri nama, ya, supaya nanti kita tahu mana yang nama, kelas, nomor absen. Nama, zona, terus apa itu? Nama, zona, nama, kabupaten atau kota, zona 4. Nama tulisan Arab juga. Boleh. Nah, Bu Mufadirah bisa ditampilkan di slide. Kita akan menulis doa. Allahumma antas salam, wa minkas salam, dan seterusnya. Yang ditulis ini Bapak Ibu, kertasnya kosong ya, kertas yang baru. Kertas yang latihan nanti tidak dikumpulkan. Kertas yang masih kosong yang dikumpulkan. Habis Pak. Dan sudah terpakai Pak. Bapak Ibu menulisnya dari kertas yang kosong ya, karena itu nanti yang akan dibawa oleh panitia ke kantor. Yang kertas latihan coret-coret yang nggak karuan tadi nggak dikumpulkan. Ada yang butuh kertas kosong. Kalau kertas kosongnya kurang dibagi. Ada yang butuh kertas kosong.